Apa yang membuktikan seseorang masih hidup? Apakah nafas atau selembar kertas yang telah disahkan oleh negara? Pertanyaan ini akan membawa kita pada sebuah fakta yang sangat gelap dan mengerikan, bahwa di luar sana terdapat jutaan manusia hantu. Mereka masih bernafas, namun tidak pernah diakui keberadaannya. Mereka hidup tanpa akte kelahiran, tanpa kartu identitas atau paspor, di mana kemudian tanpa kertas-kertas itu, di mata sistem global, seseorang dianggap tidak pernah dilahirkan. Fakta semacam ini terjadi di tempat paling dekat dengan denyut nadi Indonesia, tepatnya di kawasan Sabah, Malaysia. Hanya terpisahkan selat sempit dari Kalimantan Utara, wilayah ini menjanjikan ilusi kemakmuran bagi ratusan ribu pekerja migran, khususnya dari Indonesia serta Filipina bagian selatan. Selama puluhan tahun, mereka datang, bekerja menguras keringat di ladang-ladang sawit yang luas tanpa tepi, atau menerjang ombak demi menggantungkan hidup pada hasil laut. Bayangkan seseorang bekerja di ladang sawit ilegal, hingga kemudian ia jatuh cinta, menikah secara agama tanpa dokumen resmi, dan memiliki seorang anak. Dari sini, masalah pertama mulai muncul. Pasangan ini hampir tidak mungkin melahirkan anak itu di rumah sakit pemerintah. Itu karena menginjakan kaki di fasilitas negara, itu sama artinya menyerahkan diri pada polisi, lalu berakhir di pusat detensi imigrasi dan kemudian dideportasi. Bagi negara asalnya, yaitu Indonesia dan Filipina, anak ini tidak tercatat. Dan bagi negara tempat ia memijak bumi, yakni Malaysia, ia segera menyandang status penyusup ilegal. Anak ini secara resmi menjadi stateless atau tidak bernegara. Dan itu berarti bahkan sejak pertama menghirup oksigen bumi, masa depan anak ini sudah tamat. Saat anak-anak sebayanya memiliki identitas resmi pergi ke sekolah dengan seragam rapi, belajar membaca dan menulis, maka anak-anak tanpa negara ini memanggul buah kelapa sawit yang beratnya bisa mencapai belasan kilogram. Kendati demikian, semua narasi kelam ini masih belum menyentuh puncak dari penderitaan mereka yang sesungguhnya. Karena bagian paling gelap dari narasi hidup mereka adalah realita yang sering disembunyikan oleh laporan-laporan manis di layar televisi. Saat hukum negara membuang sekelompok manusia, maka tidak akan ada yang menyambut mereka dengan tangan terbuka, kecuali mereka yang bernama sindikat kriminal.